Şuradan. Sampai akhirnya Nurman pun diusir paksa dari sana. Lazım sultanım. Di ruang Nurbanu, ia sangat gelisah karena tidak bisa melakukan apapun. Değilim böyle. Dan tiba-tiba Diana masuk beserta para pelayannya. Diana pun mengatakan kalau ia akan melakukan pencarian. Namun Nurbanu mengatakan, kamu berada di ruangan sultana. Siapa kamu pikir dirimu? Apakah benar kamu melakukan ini? Diana pun menjelaskan kalau tugasnya adalah perintah langsung dari raja dan dia tidak bisa menghentikannya. Nurbanu pun menjadi diam. Başlayın hadi. Diana lalu menyuruh para pelayan untuk mulai mencari. Nurbanu kemudian menanyakan apa tujuan dari pencarian ini. Apakah ini tentang Hurician? Diana menjadi curiga dan menanyakan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Sakladığınız bir şeyler mi var yoksa? Benim kimseden sakladığım. Nurbanu lalu menjawab, kalau ia tidak menyembunyikan apapun dan aku tidak bersalah. Diana menjawab, semoga saja itu memang kebenarannya. Ak. Kembali ke ruangan Nurbanu. Rupanya tidak ditemukan apapun di sana. Nurbanu kemudian berkata, seperti yang kamu lihat, yang kamu cari tidak ada di sini. Aradığınız Ada urusannya dengan Hurician Sultan. Diana pun menjawab, aku masih ingat ketika Hurician Sultan telah menamparmu. Bagaimana kita tahu kalau kamu tidak menyimpan dendam? gütmediğiniz. Sen kimsin de beni itham et? Namun Nurbanu menjawab, siapa dirimu berani menuduhku? Setiap orang tahu siapa musuh dari Hurician Sultan, dan kamu pasti tahu lebih baik. Fahriye Hatun. Hürrem Sultan mı yaptı? Diana pun berkata, jadi kamu memaksudkan Hurrem Sultan yang melakukannya. Apakah begitu maksudmu? Nurbanu pun menjawab, aku tidak mengatakan hal seperti itu. Jika kamu sudah selesai mencari, pergi sekarang dari sini. Diana pun pergi dari sana. Derhal çıkın dairemden. Meletakkan anting itu sebelumnya. Namun ternyata anting itu tidak ada di sana. Emin misiniz oraya koy? Canveda pun menanyakan apakah Nurbanu memang meletakkannya di sana atau ia lupa meletakkan di suatu tempat. O telaşla başka bir yere attınız. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Dengan panik, Nurbanu pun menjawab kalau seseorang pasti telah mengambilnya. Kira-kira siapakah yang mengambil anting tersebut? Kita ikuti aja alurnya ya. Kim bilir kim aldı? Di ruangan Hurician, Bayezid menemani istrinya di sana. Tidak lama, Hurrem masuk dan menanyakan kondisi dari Hurician. Bayezid pun menjawab kalau kondisinya masih sama dan tidak ada perubahan. Hurrem pun berkata, kalau Bayezid terlihat kelelahan, pergilah ke ruanganmu dan beristirahatlah. Orang-orang akan menjaga Hurician. Validem. Bayezid pun lalu bertanya siapa yang melakukan hal ini kepada Hurician. Apakah kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Hurrem pun menjawab, Bayezid, kamu dan aku adalah di jalan yang sama sekarang. Aku berjanji melindungimu dan orang-orang yang kamu cintai. Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan orang-orang menyakitimu. Aku tidak akan membiarkannya. Bir daha canın yanmayacak. Ia mengatakan, bagaimana kamu bisa meragukanku? Tentu saja tidak. Tapi jika mereka tidak menemukan pelakunya, maka mereka akan mencari kambing hitam. Bagaimana jika aku menjadi kambing hitamnya? Semua orang mengetahui kalau kita satu sama lain tidak saling menyukai. Sultan yıldızımızın barışmadan hakim. Memeluk Nurbanu dan berkata agar ia tidak perlu khawatir. Selama aku masih hidup, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Aku tidak akan membiarkannya. Selim pun ingin bermesraan, namun Nurbanu beralasan kalau ia ingin melihat anak-anaknya. Tapi Selim berkata, ia bisa melihatnya nanti. Selim pun membuka baju Nurbanu. Dan saat ia mencumbu Nurbanu, ia pun melihat dari kaca kalau tubuh Nurbanu terdapat memar. Ia pun mengeceknya dan menanyakan bagaimana luka-luka itu bisa muncul di sana. Kata, apa yang telah kamu lakukan? Mecburdum Selim. Nurbanu pun menjelaskan kalau ia tidak punya pilihan karena Hurician menyerangnya duluan. Dia tidak memberiku pilihan. Aku melakukannya untuk melindungi dia. Ketika aku mengatakan hal itu, dia menyerangku tiba-tiba.
Aku hampir tidak menyelamatkan hidupku. Jika aku tidak melawan, maka akulah yang akan berada di posisinya saat ini. Karşı koymasaydım, şimdi onun yerinde ben olacak. Ne olur bırak. Bayezid terus menangis dan berkata agar Hurician tidak meninggalkannya. Jangan tinggalkan aku. Kamulah satu-satunya yang tersisa. Jangan tinggalkan aku. Kumohon, ucap Bayezid. Bırakma beni. Ne olur bırak. Namun, Hurician menghembuskan nafas terakhirnya dan menutup matanya. Vuracağım. Bir şeyler yapın çabuk. Melihat hal itu, Bayezid pun menjadi panik. Ia menyuruh dokter yang juga berada di sana segera melakukan sesuatu. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter hanya bisa mengatakan ucapan bela sungkawa. Bayezid pun menyuruh dokter itu untuk keluar. Ia kemudian memeluk tubuh istrinya dan berteriak dengan pilu. Di ruangan Hurrem, Nurbanu pun telah tiba. Hurrem mengatakan pada Nurbanu, "Aku memilihmu untuk memperhatikan pangeranku. Aku bahkan memberikanmu nama. Aku memanggilmu Nurbanu dan memberkatimu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu telah melewati batas sangat banyak." Bu bir lütfen. Nurbanu pun menjawab, "Jika ini tentang Fatma Sultan, aku tidak pernah mengkhianatimu. Seperti yang kamu tahu, aku tidak akan mungkin memusuhi keluarga dari dinasti." Bir haneden mensubunu karşıma alamam. Hurrem pun berkata, "Kamu telah membuat diriku menjadi musuhmu. Kamu berani melakukan ini dan berbicara tentang Fatma Sultan." Fatma Sultan'dan mı bahsediyorsun bana? Serang. Dan satu lagi, sayangnya ditemukan di ruangan Selim. Apakah kamu pikir aku tidak akan mencarinya sampai ke sana kan? Ya, rupanya Hurremlah yang menemukan anting itu. Selim'in dairesinde. Bir gafil. Bu sarayda benim iznim olmadan kim... Hurrem kemudian mengatakan lagi, "Siapa kamu pikir dirimu? Tidak satu taat padamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kumohon maafkan aku. Jangan mengungkapkan diriku. Untuk anak-anakku, untuk cucumu, untuk Pangeran Selim." Beni bağışlayın. Beni ele vermeyecektin. Bir sultana sillet... Hurrem pun berkata, "Kamu seharusnya memikirkan hal itu sebelum melakukannya. Bahkan jika kamu menampar seorang sultana, kepalamu juga bisa hilang. Tidak ada kata maaf untuk hal ini. Kamu akan membayar ini dengan hidupmu." Bunun affı yok. Pun akan membawa Nurbanu. Namun bukan Nurbanu namanya kalau menerima nasibnya dengan mudah. Ia pun berkata, "Sultana, kamu harus melindungiku dan hal ini harus berada di antara kita saja. Jika kamu mengungkapku, maka aku akan memberitahukan mereka apa yang telah kamu lakukan. Bertahun-tahun lalu, kamu memerintahkanku membunuh seorang sultana, dan aku melakukannya. Apakah kamu bisa melupakan Najenin Sultana? Kamu pastinya mengingat wanita malang itu, wanita yang aku bunuh karena perintahmu." Bütün yaptıklarınızı anlatırım. Sultanı unutmuş olamazsınız değil mi? Beni tehdit mi ediyorsun? Hurrem pun berkata, "Apakah kamu mengancamku?" Nurbanu pun menjawab, "Aku tidak menginginkannya, tapi kamu tidak memberikanku pilihan." Arzum bu değil sultanım. Senin lafını kim itibar eder be? Hey cahil cühela. Sumbul pun menjadi geram mendengarnya. Ia pun berkata, "Siapa kamu pikir dirimu? Siapa yang akan mempercayai kata-katamu dibanding Hurrem Sultan? Kamu sangat bodoh." Lafıma değil. Lakin sultan... Nurbanu pun berkata, "Mereka mungkin tidak akan percaya dengan kata-kataku, tapi mereka akan percaya dengan surat dari Hurrem Sultan yang ditulis untukku. Aku membicarakan tentang surat yang sangat jelas isinya, tentang perintah darinya. Bukan itu saja, aku punya lusinan surat yang kamu tulis untukku. Ketika mereka menanyaiku, mengapa aku menyerang Hurician, maka aku akan memberitahukan mereka semuanya. Aku bahkan akan memberitahukan mereka kalau kamulah yang memerintahkanku menyerang Hurician. Semua orang tahu kalau kamu membencinya." Onlarca mektup var. Tidak lama Diana lalu masuk. Diana kemudian menyampaikan kalau Hurician Sultan telah meninggal dunia. Vuracağın
Sultan Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nurbanu yang mendengar berita itu nampak lega. Başımız sağ olsun. Hurrem pun khawatir dengan Bayezid. Dia pun menanyakan di mana Bayezid. Diana pun menjawab kalau Bayezid ada di rumah sakit dan dia dalam keadaan buruk. Kemudian Fatma yang ada di sana juga berkata, "Selamat, kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Akhirnya kamu bisa melenyapkan Huri Cihan." İstediğin oldu. Huri Cihan'dan kurtuldum. Sultanım. Mirima pun lagi-lagi membela ibunya dan berkata, kalau ini bukanlah waktunya. Fatma pun menjawab, kalau dirinya akan mencari tahu siapa yang menyerang Huri Cihan. Meskipun semua orang telah pergi, aku tidak akan berhenti mengejarnya. Fatma pun pergi setelah mengatakan hal itu. Herkes bıraktı. Öyle olmasa şeyin hayırlısını versin.